Tapi sebelum kualifikasi 2 bulan sebelum, gue disuruh latihan di Pulau Seribu. Berenangnya di situ? Berenang di laut sama tim, sama klub. Itu gue seumur umur belum pernah berenang laut. Sumpah? Iya, gak pernah. Bahkan di pantai doang. Pantai aja gitu? gak berenang. Pantainya banyak ombak kan. Ngapain lu berenang di pantai ya? Hanyut ya kan, gak ada ya. Nah cuman disuruh berenang di laut di tengah-tengah Pulau Seribu, di tengah-tengah, dan dalamnya gak tahu berapa. Iya ya. Gelap gitulah Iya, ya. saat itu langsung gila, pertama kali gue nyeber. Kayak kan enjoy ya sama anak-anak ya. Pas belum ngelihat air gelap. Deep ya. Semua bayangan lu di film Jaws dan semuanya keluar. Gila kayak aduh. Akhirnya pelatih gue ngelihat kalau di kolam renang gue nggak begitu jago, Mas. Masih banyak di DKI Jakarta yang lebih jago. Lebih cepet senior gue banyak, iya. Cuman ngeliat nih bocah kecil gini nih, terus di kolam juga jarak jauhnya kuat. Ini kayaknya bisa arahin ke open water swimming nih. Iya. Open water swimming itu renang laut, guys. Jadi muterin renang, gitu. Renang perairan terbuka. Bisa di laut, sungai, atau perairan terbuka lainnya. Kali juga tapi nggak diadain sih. Kali Malang ya gitu ya. Gitu. Nah, makanya. Tapi biasa kalau nggak sungai, laut. Nah, saat itu pelatih ngeliat potensi, akhirnya gue disuruh. Dah, lu ikut kualifikasi PON di 2000 PON 2016, tapi setahun sebelum 2015. Akhirnya gue disuruh kualifikasi, tapi sebelum kualifikasi 2 bulan sebelum, gue disuruh latihan di Pulau Seribu. Berenangnya di situ? Berenang di laut sama tim, sama klub. Itu gue seumur umur belum pernah berenang laut. Sumpah? Iya, gak pernah. Bahkan di pantai doang. Pantai aja gitu? gak berenang. Pantainya banyak ombak kan. Ngapain lu berenang di pantai ya? Hanyut ya kan, gak ada ya. Nah cuman disuruh berenang di laut di tengah-tengah Pulau Seribu, di tengah-tengah, dan dalamnya gak tahu berapa. Iya ya. Gelap gitulah Iya, ya. saat itu langsung gila, pertama kali gue nyeber. Kayak kan enjoy ya sama anak-anak ya. Pas belum ngelihat air gelap. Deep ya. Semua bayangan lu di film Jaws dan semuanya keluar. Gila kayak aduh. Tapi dari situ karena ada banyak anak lainnya, lu tenang. Gue coba kecap ya. Iya. Gue coba tenangin diri, gue kecap sama yang ini. Gue udah SMA juga, udah SMA kelas 1, masa gue takut gitu kan. Udah bermental lah. Pelan-pelan gue naikin mental gue. Akhirnya gue enjoy. Ternyata gue seneng dengan banyaknya tantangan di laut. Kayak misalnya ombak dalamnya, ombak iya. Di atas, arus di bawah. Iya. Dan gue suka itu. Jadi semacam menurut gue seni gitu loh. Lu berenang tapi lu berseni gitu. Betul. Karena gue anak lautan. Gue pernah disuruh nyebrang ini, Pak. Lu anak lautan maksudnya? Pulau ke pulau. Lu jurusan kelautan? Jurusan kelautan. Jadi salah satu ospek gue di Undip. Oh, Undip. Jadi salah satu ospek gue itu nyebrang pulau. Oke. Terus kayak bahkan matkul lu juga ada ini dong. Iya, berenang, selam. Dulu gitu. Gue sebelum masuk Unpad pun, sebelum gue pilih ilmu komunikasi, gue tadi pengen kelautan. Sumpah? Iya. Waduh, jangan. Sesat. Tapi gue karena gue ngeliat renang gue capek, ya gue pilih sosum aja. Gue pilih ilkom jadinya. Dan akhirnya tepat juga ya ke arah sini konten. Udah lulus? Dikit lagi sih, tinggal skripsi. Dikit lagi tinggal skripsi itu gue pernah punya pengalaman yang hal-hal seperti itu sih. Dikit lagi kebetulan tapi ayang gue juga sih gitu. Dikit lagi tinggal skripsi gitu. Ya? Iya, dikit lagi tinggal skripsi lama banget gitu kan. Tapi undur berapa tahun tuh delay? Setahun 2 tahun lah, iya. Nggak apa-apa lah. Ya, okay. Nah, boy, maksud gue terus akhirnya lu ke renang. Tapi sebelum itu pindah ke renang, gue mau bahas. Kenapa lu tiba-tiba main TikTok? Kenapa lu mau jadi TikTokers gitu tiba-tiba? Lu baru main TikTok kapan sih? Bulan apa? TikTok. Tahun berapa? Juni 2020. Oh, berarti lu hampir sama kayak gue ya? Mulai gitu. Pandemi. Juni-Juli gue 2020. Iya. Kenapa lu tiba-tiba mau TikTok? Gue ngelihat ada temen SD gue, si Maisa fucking Panji. Oh, itu temen SD lu? Panji, itu temen gue banget di SD. Tapi SMP, SMA, dan kuliah udah jarang kontakan. Tapi sekali ngelihat, kok dia aktif di TikTok. Dan dia ternyata kenal sama Selos, a.k.a. Selos Dexys ini. Dia di Unpad juga gue kenalnya. Tapi dia ngonten di TikTok juga dan pecah. Saat itu hype banget. Gue saat itu kayak ngeliat TikTok tuh kayak alay banget gitu. Sebelum Juni ya, gue kayak masih alay dan tabu aja di mata gue gitu. Kayak nggak skip gitu. Tapi gue ngeliat Panji dan ini kok fun banget, seru banget nih TikTok nih. Banyak hal yang nggak norak gitu, maksudnya yang nggak cuman hanya joget, tapi ternyata ada banyak hal di TikTok gitu. Terus akhirnya
gue coba dan gue tanya-tanya dikit, akhirnya gue download akhirnya. Aplikasi Gue download aja tuh gue nggak mau tadinya. Tadinya nggak mau. Iya. Sekarang lu mau Bahkan ya. gue ngeliat mereka itu di konten story Instagram atau dia post di feed Instagram. Iya. Akhirnya gue buka TikTok. Nah gue mantau dulu, gue lihat-lihat dulu. Oh gini, ternyata seru juga dan ternyata ketagihan jadi edik gitu. Tapi dari situ akhirnya gue post video pertama gue pas gue liburan Desember 2019 di Pulau Seribu sama keluarga. Ini ada satu video gue pergi ke tengah-tengah laut, tumbukan pasir putih di tengah laut, ada banyak burung lagi nongkrong, ada 200 kali, 100 burung lah, 100 burung apa sih yang putih itu, pelikan gitu kayak atau apa, bukan pelikan sih, 100 tahu gak tahu. Gue pelan-pelan kayak deketin dia sampai sedekat mungkin, terus gue kagetin mereka terbang semua gitu. Oh lucu ya, iya, lucu ya. Kayak itu FYP itu? FYP. Berapa tuh? Ya saat itu gue pakai lagunya Lati tuh. Berapa tuh? Saat itu followers gue baru 2, Pak. Oke, FYP-nya? Si Panji sama temen gue ada satu lagi. Udah 5 ribuan view-nya. Buset. Follower baru 2. Seneng tuh, seneng. Ya, terus pertama kok 1.000 nih, terus didiemin naik. Kayak goceng nih, goceng gitu. Dari situ baru upload yang lain, tapi itu stok aja karena saat itu pandemi kan, belum bisa konten di kolam. Gue belum latihan juga tuh, lagi stop latihannya karena kolamnya kan ya pandemi ya. Nah, jadi upload stok aja. Ternyata ada satu momen gua balik ke kolam bulan Juli, balik ke kolam di Jakarta, klub gua. Kan soalnya gua tadinya kuliah, Mas. Oh iya. 2017 sampai 2020. Di mana sih kuliah? Di Unpad. Bandung. Pajajaran, yes, Oke. Bandung. Gua kos di sana di Bandung. Pas balik ke Jakarta, gua ngontenin ada temen gua pakai sirip duyung. Monofin. Iya. Nggak sebenarnya gue swimmer check dulu, ada kayak tren TikTok atlet renang di luar, gue coba aplikasiin di Indonesia. Laku. Ya, swimmer check gitu kan, atau ada kan Iya, tahu, beach tahu. boy check gitu, Iya. gitu ya. Swimmer check terus gue ya kasih vibes-nya gitu. Viral di saat itu, 100 lebih. Wih, seneng banget ya. Followers gue belum nyampe 10.000 kayak. Wih, itu FYP tuh. FYP banget, parah banget tuh, seneng banget. Dari situ langsung besok buat lagi. Cuman video 6 detik gue videoin. Guys, ada duyung tuh guys. 3M, Pak. Buset, itu pecah banget tuh. 6 detik, iya, karena komen orang ternyata, wih itu apaan? Maksudnya kayak orang nggak pernah lihat aja. Jadi ada cabang olahraga fin swimming, Mas. Jadi itu di mana? Itu di kolam renang. Kolam renang Cikini, kolam renang klub gua. Jadi itu emang ada alatnya monofin gede gitu. Nah, jadi kakinya bareng. Bentar, gue jadi mau lihat. Iya, bisa di search monofin. Nah, itu dua kaki lu nempel jadi satu fin gitu. Nah, terus gerak terus gue videoin aja, gue iseng aja 6 detik ya, Mas ya. Tiba-tiba 3 juta views-nya. Gila. Oh iya, tahu. Ya, Oke, kayak fine. mermaid tapi bedanya ini siripnya aja. Iya, siripnya doang Iya, gitu, bawahnya doang. doang. Oke, terus. Itu viral dari situ, baru gue upload segala macem dan puji Tuhan naik terus sampai sekarang sih, Mas. Sampai sekarang. Iya. Dan lu rajin lagi upload kan? Lu kembangin kontennya dari mulai joget-joget. Gue coba, iya, gue kembangin, bahkan bukan cuman idenya doang tapi cara gue nge-brandingin, bikin Timboy ini tuh seperti apa gitu. Iya. Yang pengen gue tampilin. Kenapa lu dipanggil Timboy, Beri? Nah, menarik tuh. Sebenarnya Timboy, gue ngeliat si Panji kan playboy. Playboy Panji, terus ada boy-boynya. Terus gue tuh kadang di kolam, gue suka manggil temen renang gue tuh, Boy, gimana Boy? Boy. Oh, gitu. iya, Jadi, iya. lebih asik aja, lebih enak gitu. Bukan apa sih, biasanya kan, Boy bro, bukan bro, tapi lebih ke boy gitu. Tapi setelah itu ada, gue main PUBG sama senior gue, Kasiman itu dia pas main PUBG, gue bingung mau ganti nama apa, username, lazy apa, ada kayak clan gitu ya, lazy underscore apa. Nah, gue saat itu lazy Timboy aja gitu. Jadi karena lu sering manggil boy jadi Timboy. Dan di TikTok gue pakai juga. Makanya sekarang jadi Timboy juga. Iya, jadi Timboy. Bokap manggil apa? Nah, SD dari kecil sampai SD Timmy, bus. Cute gitu ya. Terus. Ya, cute dan belum dewasa sepertinya, Timmy gitu. SMP karena ada temen gue. SMP anak asuh? Enggak. Enggak lah, Mas. SMP karena nama gue Timotius Mulyadi, Timul depannya. Oh, Timul. Timul ya. Timul gitu. Terus? SMA juga Timul. Pas kuliah karena Sunda banget ya di Jatinangor, Jawa Barat, teman-teman gue juga, teman circle terdekat gue manggil gue Timo. Woi, kayak lebih berpendidikan dan mature banget ya. Timo gitu. Sekarang jadi Timboy. Pas udah TikTok
ubah jadi Timboy. Iya makanya gue tahu Timboy ku namanya Timo. Oh Timboy. Jadi yang bener yang mana nih? Gitu. Oke boy. Nah cerita pengalaman di PON. Yes. PON tuh seketat apa? Karena gue punya temen salah satu manajer. Yes. Bahkan dia GM General Manager Oke. di cabang apa namanya salah satu olahraga di situ. Dia bilang katanya emang ketat banget antar daerahnya. Bahkan sampai kayak ada pakai cara-cara di luar cara olahraga gitulah kata dia gitu. Emang beneran ada atau lo gimana sih sebenarnya? Cara-cara sebenarnya banyak sih. Banyak. Karena ini ngomongin bukan masalah menang atau kalahnya. Hah? Tapi ini udah ngomongin duit, Mas. Ini ngomongin duit. Ngomongin duit besar nih. Lu emas sama perak aja bedanya 250 juta, perak itu 100 juta. Beda cepet 50. Beda pego, Oh, iya. 150. Dan emas itu targetnya gitu. Mas Jadi targetnya. daerah targetin emas gitu. Lu harus emas, harus nomor 1 gitu. Nah, jadi udah banyak cara sih, Mas. Nggak, maksud gua lu lihat nggak? Lu punya pengalaman nggak di situ? Nah, awal-awal 2016. Pengalaman gue nih lucu banget. 2016 gue turun 10 km, Mas. Yang buset laut dah 10 km. 10K. 10K. 10 km. Dari sini kemana? Jim 10.000 meter. Lu berenang 10.000 meter. 25 meter aja. Iya. Itu berenang 10.000 meter ada istirahat kagak sih? Non-stop. Jadi kayak contohnya gimana ya? Contohnya gini ya. Ini kelihatan kan? Iya kelihatan. Nah, contohnya ini pantai bagian sini. Nah, ini lautnya udah nih Nah. terbuka. Ini ada titik 1 2 3 4. Nah, Nanti di sini nih ada kayak papan gitu buat kita start. Terus berenang ke sini. Ini nggak boleh kita motong di kirinya buih. Jadi kita harus ngiterin, ngiterin lagi, belok, satu putaran 2,5 kilo. Berarti 4 putaran. Buset Dan nggak dah. boleh nginjek daratan. Karena kadang ada yang cetek kan, Iya. pantai, lu nggak boleh santai. Aduh capek dulu ngopi dulu pinggirnya nih. Udah bang, minum lagi nggak boleh. Nggak boleh. Tapi bebas karena open water swimming, lu bebas gaya apa aja. Coba gua tes, Mas Ibnu, gaya renang ada apa aja? Gue yang dites sekarang. Gaya kupu-kupu, gaya bebas. Bebas. Terus gaya punggung. Gaya Gaya kupu-kupu tadi udah ya. Gaya bebas, gaya punggung. Di batu. Terus batu nggak kayak itu. gaya kodok. Gimana? Kupu bebas, Punggung. kodok, Katak ya, katak. katak itu gaya dada. Oh, katak gaya dada. Breaststroke ya. Ya gini kan? Yes. Oke. Dada. Dada. Terus udah sih, gue tahu itu doang kayaknya. Satu lagi. Apa lagi? Individual medley atau gaya ganti. Jadi Kayak ada gimana tuh? satu gaya yang ngegabungin antara 4 gaya ini. Oh gitu. Ada nomornya 200 meter sama 400 meter. Kayak gimana? 200 meter kan satu panjang kan 50. Jadi ini kupu, punggung, dada bebas. Oh. Jadi dilengkapi. Jadi gaya ganti kalau Jadi Indonesia. tapi 4 dasarnya 4 gitu. gaya dan harus kupu, punggung, dada bebas. Kalau lu punggung, dada, kupu bebas, ya diskualifikasi. Harus sesuai urutan gayanya. Paling susah gaya apa menurut lu? Sebenarnya semua ada seninya. Gue ngerasa kadang gayanya ada yang bagus tapi nggak bisa kencang majunya gitu. Tapi yang menurut gue paling susah dan berseni itu gaya dada sebenarnya. Katak gitu. Breaststroke, yes. Kenapa? Banyak orang yang bisa tapi nggak banyak orang yang bisa kencang. Iya betul. Bener. Banyak yang cuma bisa, bahkan orang tua pun gaya teraman, tersantai, gaya dada. Lu sendiri gaya dada kan? Iya. Ini cuplikannya nih, gaya dada nih. Tapi gaya dada itu seni banget gitu. Butuh seni banget. Jadi lu butuh tekniknya yang iya gininya dadanya buang ini. baru kakinya Iya. di follow sama kaki lu. Jadi gitu. Gue paling respect sama perenang gaya dada karena gua nggak bisa. Oh lu nggak bisa Gue juga? appreciate dan respect banget sama orang ketika gua nggak bisa ngelakuin dan nggak bisa di. Lu suka gaya bebas cepet lu berarti? Nah, gaya bebas favorit dan spesialis karena open water swimming dan jarak jauh adanya gaya bebas. Lebih Kalau bagusnya? Iya, enggak adanya. Nomornya cuma ada gaya bebas aja. Masa gaya kupu 10 kilo ya copot tangan anak. Iya gitu. Sedangkan gaya bebas yang gaya paling. Tapi sebenarnya kan dari safe. suatu swim juga saat lu kayak gini, Iya. lu ngedorong air ke belakang kan gitu Iya, kan? benar-benar. Narik. Pushy kan? Yes. Dan itu orang ada yang nggak tahu kan? Ada yang tahu? Reach. Iya. Catch. Maksud gue orang awam yang nggak belajar renang, taunya gini tuh cuman sebagai formalitas karena kaki yang gerak. Padahal sebenarnya ini ngedorong gitu. Ngedorong. Dan lu nge-reach ke depan, Ha-ha. lu tarik lagi. Jadi ada ritmenya gitu. Nah, itu ngomongin gaya sih. Oke. Dan ngomongin tadi pertanyaan lu ada hal-hal itu pasti. Bahkan dari sebelum gue ikut PON sendiri, gue denger dari Apa? senior gue. Cerita aneh lu apa yang tadi di 2016 itu? 2016 Di PON. berenang
Pas baru putaran pertama 2,5 kilo. Di sini belum nyampe 2,5 kilo dong, masih 1 kiloan lah di sini ya. Di sini gue berenang ditabrakin ikan banyak banget. Hah? Ikan Kecil segini nih. Iya. Nabrakin badan lu bubuk gitu. Sumpah gue pikir gue kayak di jimat apa di Iya, didukunin lah. diapain. Jadi Ya, pon ada dukun gitu. Nah gue mikirnya dimistisin gitu. Iya. Sampai sepanjang gue berenang 4 putaran dan 10 kilo. Tebak berapa jam? 10 kilo 10 kilo ya sejam. 2 jam, betul 2 jam 2 jam 20 menit. Selama 2 jam 20 menit gue kan karena gue Katolik, gue doa Bapa Kami sama Salam Maria. Gue Iya. bilang selama 2 jam gue doa doang mas. Sumpah. Setelah gue kena yang ikan itu ya kalau Tapi kena lagi nggak? Pas awal-awal kan ya udah ya, habis doa udah ready. Iya. Mau fight aja, mikir otaknya kemana-mana. Ayo nih finish nih, ayo bisa nih 1 putaran, ayo gitu. Pas udah gini gue mikir, aduh gue jangan-jangan didoain atau didukunin siapa nih gitu. Takut kan. ada hiu atau apa gitu. Iya, takutnya ya aduh, ini kan alam ya. Iya. Jadi Bebas lah. Iya. Masa hiu juga bisa tiba-tiba nyasar ke situ bener. gitu kan. Dan itu nggak cuman hiu, tantangannya ubur-ubur. Oh iya, ubur-ubur iya. Ubur-ubur karena ubur-ubur tuh nyengat dan bikin Iya. bikin panas. Jadi dari situ nyengat deh. Dari situ gue puji Tuhan selama 4 putaran gak kena ubur-ubur. Tapi setelah yang kejadian kena tabrak ikan itu, ya gue doa doang dan akhirnya finish di perak urutan kedua. Wih, hebat. Dapat duit banyak dia. Waduh, perak lumayan lah. Duitnya kemana sekarang? Semua duit renang saat itu bahkan sekarang pun gue kasih ke orang tua gue. Oh iya. Iya. Gue nggak pernah pegang rekening. Jadi lu duit endorse sekarang? Iya, hidup dari situ. Itu Gitu pantesan lah. mahal sekali loh Tim Boy. Waduh. Enggak lah. Cuman maksudnya dari dulu ya itu gue kasih ke orang tua gue sebagai tanda rasa terima kasih gue lah gitu. Wih, seneng Tapi loh. ketika gue butuh apa, kalau emang gue nggak punya duit, ya Lu minta. Gue minta. Kayak misalnya, Misalnya- kamera di bentar lagi nih kayaknya. Kamera pun gue saat itu pertama kali beli kamera, gue pakai duit gue juga. Oh iya? Duit pon itu, iya. Gue Wih. beli Canon 70D. Jadi bener ya di PON itu saking ketatnya sampai ada yang hal-hal something gitu. Nah tapi ternyata Hah? lucunya setelah gue finish, gue tanya ke yang juara 1, Fadlan, Boy gitu, gak biasa emang gitu. Boy, lu kena gak sih ikan terbang gitu nabrak-nabrak? Kena gue juga. Oh ternyata bukan dukun. Ternyata emang di situ di jam tertentu ada ikan-ikan kecil yang terbang dan nabrakin badan lu gitu. Malam. Iya emang. Ya, Tapi itu udah PON susah 2016. aja. Iya itu PON 2020 ada. Dan gue ngerasa gue aman gak diapa-apain. PON 2020 kan di Papua. Gimana? Nah, gue mulai agak deg-deg juga sih karena pertama ini jauh ya. Iya, betul. Ini- Jauh banget iya, malahan. Ini Jayapura di Pulau Papua gitu. Maksudnya agak jauh dan nyokap gue nggak ikut. Biasanya Nggak ada nyokap lu orang ikut? tua, iya, nyokap selalu ikut kemanapun. Tapi nyokap gue nggak ikut. Gue ngerasa ada yang Kurang. gitu. Tapi Bukan cewek lo yang ikut, tapi nyokap ya, harus nyokap yang karena ikut. nyokap dari kecil kan, dari gua lomba bocah pun sampai gede dia selalu support gitu. Walaupun kadang di latihan gua berangkat sendiri, kadang dia nggak nonton, cuman kan ya capek juga tiap hari gitu. Nah cuman itu gua pertama dari situ gua ngerasa kurang di situ. Kedua ya gua pede aja dan gua serahin ke Tuhan lah gitu ya. Gua berdoa. Tapi ya nggak tahu kenapa saat itu gua berenang agak berat aja sih. Agak berat. Berat aja berenangnya. Kayak apa yang gua persiapin harusnya bisa lebih dari itu gitu. Tapi lu dapet perunggu kan? Gue puji Tuhan banget gue bisa dapat Masih alhamdulillah lah. Alhamdulillah masih. Bonus udah cair? Belum. Nah itu nanti mau Tolong dong DKI. biar cepet cair ya. Kasian Tapi nih. mungkin video ini up udah cair kali. Wih, Iya. berarti traktir nih ya. Iya, coba Tim Boy kita- mentraktir Nutok ya. Padahal gue tuh paling sebel ya di antara temenan ya. Iya. Dia tuh nggak ada kontribusi apa-apa terus minta traktir kayak gue nih. Kalau Boy. lu kontribusi lah gila. Enggak Kita anjir. kan Nggak ada kontribusinya anjir. kolaborasi. Kagak. Maksudnya gue kagak ada kontribusinya dalam perunggu lu gitu loh. Tapi dia Oh. tetap minta gitu. Enggak lah. Maksudnya ya kontribusi lu setelah ini lah. Izet, terus bisa ya. aja sekarang baik Iya. banget ngomongnya. Susah loh sekarang makin kesini nggak sih? Boy, lu sekarang di dunia entertain. Lu- Lu tunggu sebelum itu. Apa? Susah gak sih makin kesini? Lu pilih teman, lu pilih. Tapi jujur susah men. Karena banyak banget teman yang fake sih kasarnya gitu. Oh. Bener. Karena masukin editin yang Bener, karena banyak sekali teman yang fake di dunia hal seperti ini. Lu menurut lu gimana? Bener? Iya sih, pastilah. Kayak gini, lu pasti ya Berbagai macam. bahas temen nih. Apa namanya?
teman-teman lu yang dulunya ngatain lu ataupun ngebully lu dulu atau nggak suka sama lu, Iya. SKSD nggak sih sekarang gitu? Iya, fix lah. Kayak mau sosok balas story lu segala macam gitu-gitu. Riek-riek. Iya, riak-riak kayak sosok hahaha atau gitu. Tau gak sih bahas di story yang gitu tau. Terus jadi pas kita buka DM itu kayak hanya banyak gitu loh. Ngerti kan lu yang gitu? Iya. Ya kayak kan tai-tai gitu mah Iya, banyak iya, sebenarnya iya. kan. Yang apalagi temen gini, Tapi cukup tahu aja nggak sih? teman sesama kreator pun tetap bahaya kan gitu. Bener, Karena kita harus pilih-pilih. lu ngerti, lu ngerasa Yes, gak sih yes. Boy? Ada temen yang emang cuma ngerasa gue cuma mau konten doang sama lu. Gue sering banget ngerasa. yes. Gue dipanggil ke TV, gue dipanggil ke TV, lu juga pasti pernah kan? Apa tuh? Oh, TV pernah, cuman belum jadi saat itu. Ada beberapa. Gue dipanggil ke TV beberapa kali, banyak banget yang misalnya interviewer yang atau hostnya segala ini emang sekedar formalitas aja, udah nanyain, ngerti nggak? Jadi nggak ada Iya, nggak ada iya, saya iya. high behind the scene. Gue nggak tahu karena dia sibuk atau apa ya, tapi karena Iya, iya. ya, udah baik sih gitu. Ah, iya. Ngerti gak sih? Iya, iya, Kayak iya. kenapa gitu. Iya. Tapi ada juga yang baik banget, contoh Kak Ivan Gunawan. Kayak Ivan Gunawan. Wah, edan sih itu. Baik banget ya. Bayangin padahal followersnya berapa? 20 juta lebih ke 40 juta. Tapi sahambel Di gitu. sahambel itu kayak tukeran WA. Kamu save aja nomor aku gitu kayak tukeran WA foto bareng segala macem, ngajak jalan juga sampai sekarang. Kak Igun sebaik itu maksudnya. Yes, yes, yes. Dan Dan dia pun mungkin ngeliat lu as creator gitu. kreator yang emang dia cocok dan match sama lu. Iya, maksud gua Pasti dia pilih-pilih juga, nggak mungkin semua orang dia gituin. iya bisa jadi kan. Maksud gua Kak Igun ini baik banget gitu. Iya, betul. Tapi kan kayak gua ngerasa nih, wah, temenan nggak usah Kak Igun yang udah artis Ah, besar yes. lah. Sebagai TikToker saja kan kita sometimes tahu kan mana Iya. yang kayak cuman Iya, iya. konten Lu doang konten nih, aja mana nih. yang mau temenan. Mau teman. Gue paling sebel ya ada temenan nih sesama kreator, Nah. baru datang pertama terus tiba-tiba dia langsung mau konten. Aduh. Males banget ya sih Boy? Iya, iya, iya. Ngerasanya gue pertama kenal lu kemarin di Bali kan? Iya, kita Tapi ngobrol, nggak ada konten. nggak ada, udah ngobrol aja gitu, nonton film malah. Aduh, seru banget, iya. Iya kan? Enjoy gitu. Maksud gue ketemu juga gitu, ada orang datang ketemu, konten yuk kayak. Ya iya sih. Iya. Ngops dulu lah. Iya kayak Ngobrol dulu. kayak ya iya sih tapi kayak Iya, ya gitu ngerti gini sih lu. Kayak prinsip gue ya, kita pinter-pinter sih ya. Iya. Pinter-pinter lihat juga, pilih juga. Kok makanya gue mau sering collab, cuman gue pilih sih. Maksudnya gue nggak nolak sih, tapi so far yang collab sama gue yang ngajak juga orang-orang yang emang gue cocok gitu. Anjay ya bisa ya lu. Yang emang sefrekuensi juga, bukan cuman konten doang gitu. Tapi emang banyak banget. Soalnya gini, kalau misalnya kita bahas nih, kayak misalnya kayak hari ini. Ya. Padahal kita baru ngechat semalam, Boy udah lah, besok tukeran konten aja langsung. Lu Iya, podcast iya. paginya udah hajar. Kalau itu saat kita ketemu, kita emang udah niat nih, kita buat konten. Siapkan. Kita buat konten. Briefing nih. Udah tahu nih apa aja nih yang harus kita buat Yes, gitu. yes. Kalau tiba-tiba kayak, Boy jalan yuk nongki gitu kan. Ayo. Ditodong. Dito, Itu itu baru ketemu tuh baru. satu lagi. Satu lagi. Ngerti gak sih lu? Feelnya itu kayak men gitu ya. Kayak cara nggak langsung lu dirampas gitu. Iya, kayak Tapi bukan dirampas. lu tuh sebenarnya lebih peduli sama konten atau sama ngobrol sama gue sih gitu kasarnya kayak lu tuh mau temenan atau enggak sih Iya, gitu iya. men gitu. Karena temenan butuh PDKT juga kan. Iya. Masa kayak pacaran belum apa-apa udah main hip hop Main apa tuh? aja. Waduh. Aduh. Cium pipi kan. Hah? Iya, lanjut. Padahal banyak konten gue cium-cium Lita. Iya, aja. Oke, Tapi Boy. gue ngeliat ngomongin lu cium Lita, sumpah. Gue pertama kali tahu lu ya, gue udah sering lihat lah di FYP. Tai lah. Tapi lu senyum itu gitu. Gue nggak tahu di balik itu lu prosesnya seperti apa, lu ngeprank dia atau gimana. Cuman gue enjoy dan gue nikmatin banget sih. Walah, bisa aja nih lu karena lagi dimana. Aduh, Balita beneran. Gue sama bahkan sama temen gue pun ngeliat lu juga kayak beda aja sih. Alah, bisa aja. Thank you, Boy. Tapi thank you so much. Maksud Lu gue entertain banget lu, jiwa lu berdua emang udah hidup di sini gitu. asik. Bisa berarti. Iya. Nggak, tapi Boy, maksud gua bahas lagi nih tentang Oke. entertain. Iya. Lu terkenal Boy sekarang. Siapa sih yang nggak tahu lu kayak dalam hal renang? Lu Iya. menurut gue ya, lu salah satu pencetus kategori renang atau kategori sport di TikTok. Oke. Iya kan? Karena nggak ada tuh yang detail gitu. Indonesia ya. Dan konsisten tentang Iya, renang. konsisten. Aldo tentang lari gitu. Tapi Iya, itu iya. juga mungkin after you gitu kan. Lu kayak tahun sebelumnya udah Udah renang lama, gitu. iya. Maksud gue di sini adalah lu mau jadi entertainer atau atlet? Itu pertanyaan. Berat bun. Iya, bener kan gitu pertanyaan. Duitnya jauh dong entertainer. Nggak usah bullshit lah atlet kayak segimanapun. Jauh. Segimanapun lu Jauh tapi
Kecuali lu menang Olimpiade. Yes. Gitu. Beda lo Atau kalau miliaran. menang PON lu 8 medali emas. Asian Games misalnya Asian gitu. Games. Cuman itu cuman orang-orang tertentu Yes. yang emang punya potensi dan talent sebegitu besar dengan kerja keras yang sebesar-besarnya untuk mencapai hal itu. Tapi ada banyak orang lain yang nggak bisa kayak dia gitu. Kayak gua pun sendiri, gua kenapa kayak gini? Menurut gua punya potensi dan gua punya talent. Dan semua pelatih pun bilang gitu. Cuman gua kan ngimbangin sama pendidikan juga. Ada banyak pilihan yang gua pilih dalam hidup gitu. Iya, Mas. betul. Nah, ketika gua pilih gua ngimbangin pendidikan dan renang, jadinya kan nggak maksimal dua-duanya. Betul. Jadi lu nggak all out. Iya. Lu nggak keluarin Ngolot di dua-duanya. Iya, Karena jadi- ada orang yang nggak kuliah kan, cuman berenang aja setiap hari. Jangan kan kuliah, SMA pun Kagak. ditinggalin homeschooling juga banyak. Nah. Nah, cuman gue berusaha buat sampai S1 ini gue bisa ngimbangin seenggak-enggaknya tuh gue modal S1 pegang udah. Iya, pegang. Dari Bodo situ- amat tuh buat iya. apaan, bodo amat gitu ya. Karena lulusan SMA lu bisa apa sih gitu. Iya. Nah, S1 udah pegang dan dari situ gue pengen sebenarnya punya cita-cita pengen SEA Games, Asian Games, bahkan Olimpiade. Itu goals itu yang pengen gue kejar sebenarnya. Jadi goals lu Cuman sebelum goals itu terjadi dan sebelum gue lulus, Tuhan kasih gue di sini gitu. Di TikTok, jalan ada di TikTok. entertain. Dari TikTok malah ke YouTube. Jadi sejauh ini TikTok belum menggerakkan lo untuk pindah nggak jadi atlet. Nah, bahkan gue nggak mikir ke situ untuk pindah secara To the full. Gitu. full. Tapi renang ini yang ngebuat gue Terkenal di TikTok gitu. Renang ini yang ngebuat gue hidup, Mas. Hah. Dari gue dulu gue bisa ke SMA negeri, masuk SMA negeri 68 Jakarta itu butuh NEM yang top, Tinggi ya. 6 ke atas. Aha. Gue gak sepinter itu. 3 6 ke atas tuh rata-rata 9 maksudnya. 9 lebih. Gue masuk karena Japres. Kuliah pun gue sebenarnya SBMPTN. Cuman dari situ gue dapat beasiswa. Gue 1 semester cuma 1 juta. Buset. Harusnya 6 juta gue dapat beasiswa. Tapi kontribusi lu di universitas apa? Oh iya, kontribusi ada. Gue tanding Renang. Ya. Antar universitas. Pekan olahraga mahasiswa nasional. Oh, iya. Asian University Games gue sempat ikut juga, dapat medali juga. Jadi dari situ dilihat lah. Dan gue dapat bahkan dikasih duit juga dari Unpad gue. Oh gitu. Iya, Baik juga Unpad ya? Iya, 1 semester kayak adalah kayak dapat rekening gitu, uang rekening. Lumayan banget buat jajan dari situ. Makanya uang-uang itu yang bikin gue hidup. Dan gue freelance saat itu kuliah, gue foto video. Bahkan gue, ini hal paling menarik nih. Apa tuh? Gue narik. Udah bahasanya narik tuh jelek banget ya. Apa maksudnya ojol? Driver online. Driver mobil. Driver Gue online. guide orang Hah? buat travel di Bandung. Sumpah? Pakai mobil gue sendiri ya. Dari mulut ke mulut. Hebat Misalnya ada banget. temen gue punya emaknya temen gue punya temen Mau jalan-jalan pengen gitu. jalan ke Bandung. Sama lu. Sama gue anterin. Anjir, pokoknya nggak malu yang penting halal. Iya, bener. Dan itu pakai mobil apa? Toyota Kijang kapsul 2000 tahun 2000. Sumpah? Iya. Wah. Sekarang mobilnya mana? Box masih ada di rumah. Oh, masih ada. Iya, udah nggak pernah dipakai, ada mobil baru soalnya. Wih. Tapi dari gue duduk di box tengah sampai gue bawa kuliah, sampai udah kelar kuliah gue masih ada juga mobil gitu. Jadi udah bersejarah banget itu. Nah itu buat hidup tuh gue nyari-nyari dari situ. Di situ Freelance, nyari-nyari. iya, soft Lu skill. keren juga ya. Tapi semenjak Penuh TikTok kan perjuangan. fokusnya justru ngonten kan. Iya, Karena itu kan penghasilan lain ya. Setelah pandemi akhirnya gila main TikTok yang tadi cuman ya ngikutin hype aja, hype the trend gitu loh. Terus malah jadi rezeki ya. Gila, aduh kalau emang kita put effort dan Iya, betul. works di situ hasil nggak Kayak gini bohong, semua orang bisa tuh bisa bohong. terkenal di TikTok, tapi nggak semua orang bisa lama dan konsisten di Bener. TikTok. Semua Gitu. orang punya kesempatan yang sama. Iya, Cuma gitu. nggak semua orang bisa sustain gitu. Sustain, karena Bener. paling pentingnya di TikTok itu adalah sustainnya. Sustain. Bukan di Yes, TikTok yes. aja, tapi di semua dunia platform internet, ya? iya semua Iya, iya, platform iya. gitu. Gua Kayak setuju banget. kalau lu tiba-tiba nggak aktif kayak seminggu, mati lu men. Iya bener. Kayak kemana lu gitu, iya, gitu? Iya. Dan tanpa apapun gitu ya. Iya. Kayak orang jadi lupa kan sih. Iya, lu siapa sih? Eksistensi lu harus terus-terusan. Itu poinnya, Eksistensi kawan. dan konsistensi. Boy, lu kira-kira ada pesan nggak buat orang yang mau jadi atlet atau mau jadi tiktokers? Gimana tuh lu? Nah sebelum pesan, kenapa gua yang lu tanya lu mau pilih entertain or Iya, kenapa? renang? Kalau nggak salah tadi far, harusnya dua-duanya gitu. Iya dua-duanya. Dan sampai titik ini nanti gue bakal fight lagi di berenang karena konten gue pun sendiri berenang. Jadi followers gue bakal support banget sih karena dari kemarin PON aja supportnya bener-beneran support. Kerasa banget ya? Kerasa banget supportnya. Mereka pengen gue juara. Nah tapi dari situ nanti gue fight latihan lagi mas biar bisa Amin. kejar goals gue. Tapi kita lihat lah, let's see lah sampai di titik apa gue bisa. Asian Games lah. Amin mas. Amin, banget. amin. Tapi ketika di titik itu pun sembari itu gue akan terus Konten. sambil konten dan di dunia entertain ini gitu di YouTube dan TikTok pastinya.
Terbaik. Oke, pesannya apa terakhir, Bon? Yes. Pesannya untuk atlet renang. Semuanya lah. Untuk atlet renang dan followers dan semuanya, maksudnya thank you so much yang udah support sampai detik ini, dan terima kasih juga yang udah suka sama konten-konten ini. Semoga mengedukasi dan berguna. Dan saran aku, apapun passion kalian gitu yang kalian suka, itu start small dulu gitu. Nggak ada semua yang langsung big dan langsung smash lu gitu aja. Kayak di TikTok kayak gini kita juga kan start nol. Iya, kita dari followers nol gitu. Start small, put your effort dan doa pastinya, maksimalin di situ, lakuin dengan jiwa lu sendiri, dengan hati gitu ya. Dan menurut gua Tuhan bakal lihat itu dan kasih yang terbaik, maksudnya kasih jalan buat lu bisa sukses gitu sih. Timboy, saudara-saudara. Boy, thank you banget udah datang. Thank you sudah collabs hari ini. Kita bener-bener full collabs. Full banget ya. Nah, buat kalian nih yang penasaran aku mau berenang gimana, di challenge sama Timboy segala macam, langsung aja ke YouTube-nya Timboy. Yes. Nih, apa nama YouTube-nya, Bu? Timotius Mulyadi. Oke, keluarin aja pokoknya langsung ke sini, diklik YouTube. pokoknya di situ banyak banget aku di challenge, atau langsung ke channel TikTok-nya Timboy. Karena di situ aku ada di challenge sama Timboy juga. Buat apnea ya. Apnea dan lihat hasilnya juga kan, bagaimana. Wih, itu harus pecah sih. Kalau nggak pecah udah bisa kenal lu tuh. Wah, bisa aja anjir. Bisa ya. Capernya bisa aneh. Nah, tapi beneran. Alah. Apalagi Mbak lu dan Mbak Lita bentar lagi merit. Aduh, gue ngeliat kayak Bang Dims aja. Gue ketemu sebelum dia si merit. Iya, sebelum melahirkan si iya. Tasya. Ya kayak gue ngeliat, maksudnya gue seneng aja sih ngeliat. Jadi lu sebenarnya udah ada pacar atau belum? Oke, sampai ketemu. Oke guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan aku Ibnu Wardani, Timotius Mulyadi. I'll see you around. Ciao. Ciao. Thank you, Mas. Thank you, man. Thank you.